Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Viken Satigi. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi singkat mengenai strategi marketing atau strategi pemasaran. Nah, di mana pada hari ini saya akan mengangkat sebuah perusahaan besar di Indonesia tentang perusahaan brand atau perusahaan fashion di Indonesia yang bernama Erigo. Nah, pada presentasi kali ini saya beri judul Erigo, Store, Apparel, and Many More. Nah, untuk masuk ke slide pertama adalah latar belakang Erigo Clothing Brand. Yang pertama, kala itu Erigo masih bernama Selected & Co. Namun rupanya brand tersebut sudah dimiliki pebisnis lain, sehingga Muhammad Sadat selaku CEO dari Erigo Store mencetuskan nama Erigo. Nah, dari sinilah baru muncul nama Erigo, teman-teman. Jadi Erigo ini berasal dari sebuah pemikirannya si Muhammad Sadat ini selaku CEO dan berhasil menjadi salah satu brand fashion ternama di kancah lokal maupun internasional. Nah, untuk slide selanjutnya adalah Muhammad Sadat memiliki latar belakang membangun Erigo ini di sebuah apartemen miliknya di Depok, Jawa Barat yang bertipe studio, teman-teman, pada tahun 2011. Nah, saat itu Sadat menceritakan di sini nih masih melakukan semuanya sendirian, belum ada tim, belum ada teman, belum ada orang-orang yang membantu dia. Nah, awalnya Sadat juga belum menggunakan nama yang tadi saya bilang tuh, namanya masih Selected & Co ya, judulnya masih Selected & Co, belum jadi Erigo. Nah, pada saat dia rubah jadi Erigo, konsepnya juga berubah, teman-teman. Pertama kan konsepnya itu konsep-konsep Indonesia seperti batik atau lokal-lokal brand dan batik ikat itu. Nah, cuman pas berubah jadi Erigo, nah dia menjadi konsep produk casual dan merubah identitas mereka menjadi fashion brand milenial atau brand-brand yang banyak disukai oleh para kaum muda, teman-teman. Nah, lanjut untuk ke slide berikutnya. Saya ada quotes di sini, teman-teman, dari Jackson Brown Jr. yang dimana dia mengatakan bahasa Inggris, "Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the fact." Yang artinya jangan pernah putus asa dari apa yang pernah kamu lakukan. Orang-orang yang punya mimpi besar itu lebih memiliki power yang kuat, lebih memiliki sesuatu yang wow dibanding orang yang punya segalanya. Gitu, teman-teman. Jadi jangan takut bermimpi. Jadi jangan pernah takut untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena orang yang punya banyak mimpi akan bisa mengalahkan orang yang punya segalanya. Di slide selanjutnya ada latar belakang program periklanan yang saya buat. Nah, yang pertama ini Erigo Store kan sudah dikenal sama banyak orang, dari orang Indonesia, orang bule atau orang luar maupun dari seluruh segi internasional. Nah, sebagai salah satu brand lokal yang diminati, Erigo juga seharusnya bisa go internasional nih menurut saya nih. Masih bisa banyak tempat-tempat yang bisa Erigo masuki. Seperti di luar negeri itu seperti di Amerika yang sudah dia masuki, kita lebar luaskan lagi ke Eropa mungkin, atau mungkin kita bisa masuki ke seluruh Asia. Nah, untuk itu kami berusaha untuk membuat periklanan sebaik mungkin nih, agar Erigo bisa mencapai mimpi terbesarnya dia, yaitu to be the first Indonesian clothing brand that go international. Oke? Masuk ke slide selanjutnya adalah temanya. Tema yang akan kita ambil dalam periklanan project Erigo kali ini adalah Better Fashion, Better World, yang artinya fashion yang lebih baik akan membuat dunia kita lebih baik. Harapannya adalah semoga dunia fashion Indonesia maupun dunia fashion internasional bisa lebih baik lagi dengan adanya Erigo sebagai salah satu clothing brand yang kita miliki saat ini. Nah, untuk di slide selanjutnya ada tujuan program. Tujuan program yang pertama ada introduction-nya. Dengan teknik perkenalan yang tepat kepada masyarakat, menurut saya Erigo bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Yang kedua itu ada presentation, iklan yang menarik, pemilihan mode fashion yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman bisa membuat Erigo untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang dari sebelumnya juga. Yang ketiga ada conclusionnya. Conclusionnya itu sasaran pasar yang tepat dan akurat berdasarkan hasil riset dan direct selling
yang mumpuni serta memiliki store yang mudah dijangkau di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, itu mungkin bisa membuat Erigo itu lebih ke depannya lebih terkenal dan bisa bersaing juga dengan brand-brand internasional lainnya seperti Dior mungkin, atau seperti Louis Vuitton mungkin, atau dengan seperti program-program brand-brand fashion lainnya yang sudah terkenal di dunia internasional pada saat ini. Itu tujuan kami sebagai pemasarannya mungkin ya. Nah, selanjutnya itu kita berbicara masalah audiens nih teman-teman. Nah, masalah audiens, target audiens yang saya prioritaskan pada saat ini adalah yang pertama nih, kaum-kaum muda yang berusia 20 sampai 30 tahun. Yang kedua itu ada orang-orang tua yang berjiwa muda nih teman-teman. Jadi banyak tuh kan orang-orang tua yang masih suka berjiwa muda dan suka membeli fashion atau brand-brand baju yang menurut mereka kekinian, anak muda. Jadi mereka terlihat 10 tahun lebih muda ya. Nah, yang ketiga itu ada para turis-turis atau orang-orang luar negeri yang datang ke Indonesia yang berniat untuk membeli cindera mata. Nah, dari ketiga audiens ini teman-teman dapat disimpulkan bahwa target pemasaran dari Erigo ini cukup luas. Nah, harapan kami dengan terjangkaunya para konsumen ini membuat Erigo semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi dengan banyaknya orang yang semakin tahu tentang Erigo, banyaknya orang yang makin mengenal Erigo, membuat Erigo semakin terkenal dan lebih banyak orang yang mengetahui tentang brand ini. Nah, selanjutnya ada target partner dan mitra dari Erigo ini sendiri. Saya ada buat dua, ada partner dan ada mitra. Yang pertama, target partner yang akan kita prioritaskan adalah usaha-usaha brand fashion lokal yang mengutamakan kualitas barang nih teman-teman. Jadi kenapa kita bilang mengutamakan kualitas barang? Karena tujuannya adalah agar kedepannya Erigo itu bisa tetap menjaga baik kualitas mereka, dan juga mereka juga bisa menjaga kualitas fashion itu sendiri, sehingga nanti kedepannya kita bisa bersaing dengan produk-produk internasional. Nah, kami juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pengusaha konveksi atau pengusaha-pengusaha sablon baju atau cetak-cetak baju yang akan ikut meramaikan pasar clothing brand nasional maupun internasional. Yang kedua ada mitra nih teman-teman. Target mitra kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang shipment dan online web store. Nah, mungkin di sini ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain ya. Mungkin ya ada banyak sekali online web store di Indonesia ini yang sudah masuk di Indonesia. Nah, itu tujuan kami nanti. Kami bertujuan untuk mengajak mereka untuk menjadi mitra kami untuk membantu mempromosikan Erigo ini. Nah, kita juga membuka kesempatan juga nih untuk para reseller atau para penjual-penjual di luar sana yang ingin ikut menjual brand Erigo ini. Yang jelas yang original ya teman-teman ya, bukan yang KW-KW. Jadi kita juga buka kesempatan untuk mereka yang ingin menjual produk originalnya Erigo untuk mereka bantu pasarkan dan mereka jual juga. Sehingga Erigo makin banyak dikenal oleh masyarakat yang mungkin masih belum bisa menjangkau ibu kota, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini terdapat 3 hal nih yang akan menjadi poin penting dalam kegiatan pemasaran kami. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga ada inovasi. Masuk ke sosialisasi, kami akan terus memperkenalkan Erigo dengan cara pendekatan melalui iklan, giveaway, bahkan hingga memberikan support atau donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, donasi atau support itu bisa banyak hal, bukan hanya tentang fashion, bisa tentang bantuan hukum, bantuan uang, atau bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan yang karena kesulitan ekonomi pada zaman pandemi seperti ini. Yang kedua, kita akan melakukan kolaborasi. Kami juga akan terus melakukan kolaborasi dengan para brand dan perusahaan terkait agar terjalin silaturahmi yang baik antara Erigo dan brand-brand lain. Yang ketiga ada inovasi nih teman-teman. Dalam hal mengembangkan bisnis Erigo, kami berusaha untuk terus berinovasi agar produk clothing brand yang Erigo miliki ini tidak terkesan ketinggalan zaman teman-teman. Jadi tetap jalan mengikuti alur zaman dan pada akhirnya bisa mengikuti keinginan pasar teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada konsep budgeting nih. Nah, konsep budgeting yang saya buat ini cukup sederhana ya. Di sini terdapat 2 sumber utama dana. Yang pertama itu ada dari Erigo-nya sendiri. Yang kedua ada dari investor yang akan menanam modal ke bisnis ini. Nah, di sini saya akan jabarkan sedikit tentang konsep budgeting ini. Ada 2 sumber utama. Yang pertama dari Erigo nih, yang 50% dari Erigo, 50% dari investor. Nah, Erigo Store memberikan dana sekitar 50% untuk operasional pemasaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian investor ini 50% sisanya dari total kebutuhan dana akan didapat dari investor yang akan ikut meramaikan bisnis di Erigo ini, teman-teman. Nah, perkiraan alokasi dananya sudah saya buatkan simulasinya.
simulasi untuk peruntukan dana yang dibuat dari Erigo dan investor. Yang pertama adalah satu, biaya sewa alat dan peralatan. Nah, ini kira-kira biaya sewa alat dan peralatan untuk marketing dan pemasaran diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Ini perkiraan teman-teman. Yang kedua ada photoshoot dan iklan. Biaya photoshoot, clothing, dan pemasakan iklan membutuhkan dana sekitar kurang lebih 20 juta rupiah. Nah, yang ketiga ada biaya sewa talent atau biaya sewa orang-orang yang akan jadi model atau talent di dalam promosi ini. Yang pertama ada operator, manpower, dan talent. Itu kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain, biaya yang mendesak atau biaya yang akan tidak terduga nantinya. Nah, itu saya pasang set di harga 20 juta rupiah. Jadi total dana yang kita butuhkan dalam strategi pemasaran kali ini adalah sebesar 100 juta rupiah. Ini teman-teman sekali lagi ini merupakan perkiraan dana ya yang dibutuhkan untuk proses pemasaran Erigo. Nah, untuk kedepannya seperti apanya akan kita bahas lebih lanjut mengenai strateginya. Nah, yang pasti strategi tersebut ini berguna sekali untuk membantu Erigo dan yang lain-lainnya. Mungkin yang saya tekankan di sini adalah Erigo karena memang hanya Erigo yang saya masukkan ke dalam project ini. Erigo bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih go internasional lagi dengan konsep yang saya buatkan seperti ini. Harapan saya sangat besar kemudian hari Erigo bisa menjadi brand lokal yang go internasional seperti dengan slogan kita tadi di awal, tema kita di awal tadi, Erigo harus bisa jadi brand lokal yang go internasional. Nah, teman-teman, yang terakhir nih sebagai penutup dari dan juga kesimpulan dari strategi pemasaran kita kali ini, ada satu quotes nih yang bagus dari Roy T. Bennett dalam bahasa Inggris juga yang seperti ini. Dia berkata seperti ini, "You never change your life until you step out of your comfort zone. Change begin at the end of your comfort zone." Yang artinya kamu gak akan berubah dalam hidupmu tuh gak akan berubah kalau kamu gak keluar dari zona nyaman kamu. Perubahan akan mulai jika kamu bisa keluar dari zona nyaman. Jadi Erigo, kita sama-sama keluar dari zona nyaman, kita coba lagi lebih kuat untuk bisa go internasional. Karena saya sendiri bangga dengan Erigo karena Erigo juga sudah mulai perlahan-lahan go internasional dan menjadi salah satu brand lokal Indonesia yang bisa mencapai fashion show nanti ya pada tahun 2022 di bulan September di New York nanti. Saya apresiasi sekali untuk Erigo Store kali ini dan untuk strategi pemasaran ini. Sekian saya buatkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kiranya konsep yang saya buat ini ke depannya bisa membuat Erigo lebih baik lagi dan kita sebagai fashion Indonesia yang lain juga bisa ikut terinfluence nih dengan Erigo ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.